Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifkari Sagas. Saya peserta studi independen bersertifikat Kampus Merdeka batch 4 di Metro Data Academy yang mengambil program Security Operation Center atau Cyber Blue Team. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, hasil tugas akhir saya terkait judul Perancangan Network Intrusion Detection System atau NIDS menggunakan Snort untuk mendeteksi serangan pada server. Baik, mungkin langsung saja. Di sini apa sih NIDS itu? Nah, NIDS adalah sistem keamanan yang digunakan untuk memantau dan menganalisis lalu lintas jaringan yang bertujuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi serangan siber. Maksudnya kayak gimana? Dari namanya sendiri gitu ya, Network Intrusion Detection System atau sistem pendeteksi intrusi pada suatu jaringan gitu ya. Jadi ketika ada suatu intrusi atau anomali atau sesuatu yang nggak seharusnya terjadi gitu ya, sesuatu yang nggak biasanya terjadi, maka dia tuh akan tertrigger gitu ya, atau istilahnya terpacu, entah itu disimpannya dalam report log atau mungkin di outputkan hasilnya gitu ya. Nah, simpelnya kayak gitu. Jadi ketika ada suatu serangan siber, maka si NIDS ini akan bekerja untuk mendeteksi serangan tersebut. Seperti itu. Nah, NIDS bekerja dengan membaca lalu lintas jaringan, mencari pola dan perilaku yang mencurigakan. Maksudnya kayak gimana? Jadi si NIDS ini tuh bekerjanya itu pada suatu lalu lintas jaringan nih. Yang pertama itu, lalu ketika ada pola-pola yang gak biasa gitu ya, pola-pola yang kita deskripsikan, ini pola anomali nih, ini pola yang gak biasa, maka tolong reportkan bahwa ini adalah suatu anomali gitu ya. Jadi pola ini kita sebagai administrator yang mendefinisikan, seperti itu. Nah, pola dan perilaku ini sebenarnya mirip-mirip ya, gitu. Jadi ketika ada yang mencurigakan gitu ya dalam suatu komunikasi data, maka si NIDS ini tuh akan terpacu, seperti itu. Nah, di sini pada slide berikutnya itu ada snort nih. Apa itu snort? Nah, snort ini tuh adalah salah satu contoh NIDS yang populer digunakan dalam industri keamanan jaringan. Kenapa demikian? Snort ini tuh bukan cuma mudah untuk diimplementasi, mudah diinstal gitu ya, mudah dipasang, juga bentukannya open source yang berarti gratis gitu ya, gratis untuk digunakan, seperti itu. Lalu poin kedua, Snort bekerja dengan memantau lalu lintas jaringan yang kayak tadi sudah saya jelaskan untuk mendeteksi serangan yang terjadi pada jaringan. Lalu poin terakhir, Snort bekerja dengan menggunakan berbagai aturan. Nah, jadi aturan ini akan kita definisikan Eee, ketika ini nih, misalnya mungkin saya coba contohkan dulu, komunikasi data yang aman itu ya mungkin, nggak ada percobaan yang mungkin berkali-kali gagal gitu ya. Nah, kita jelaskan, kita buatkan aturan, kalau misalnya terjadi percobaan login gagal gitu ya, percobaan koneksi yang gagal, maka kita bentuk rules-nya untuk men-trigger gitu ya, atau mempacu si Snort ini tuh untuk membuatkan log. Nah, mungkin bayang-bayangnya seperti itu sih. Nah, di sini juga ada benefit. Snort sebagai solusi keamanan jaringan itu kayak gimana sih? Yang pertama jelas untuk menghindari ancaman keamanan. Maksudnya kayak gimana? Ya, istilah simpelnya itu sedia payung sebelum hujan gitu ya. Jadi, kalau misalnya kita sudah mendeteksi adanya ancaman gitu ya. Misalnya dalam komunikasi data, si penyerang itu mencoba mencari informasi terkait sistem kita. Nah, ketika kita berhasil mendeteksi adanya percobaan informasi leak tersebut gitu ya, kebocoran informasi tersebut, nah kita bisa cegah, mitigasi, atau hal lainnya supaya si hacker ini tuh gak lebih macam-macam gitu ke dalam sistem kita. Itu yang pertama. Nah, yang kedua juga sebenarnya mirip-mirip. Yang ketiga juga mirip-mirip lah. Jadi menangkal percobaan eksploitasi. Contohnya ketika apa ya? Ketika seorang threat actor gitu ya atau seorang hacker mencoba melakukan percobaan login gitu ya, berkali-kali gitu ya, itu kan bisa disebut sebagai eksploitasi gitu ya, berkali-kali dan itu tuh gagal gitu ya. Nah, ketika kita berhasil mendeteksi itu duluan gitu ya, berhasil mendeteksi itu duluan, kita mungkin bisa melakukan blocking atau mungkin meng-save informasinya untuk, tindakan lebih lanjut lagi dengan tim forensik atau yang lain-lain gitu.
Itu lebih jauhnya sih. Nah, mencegah hacker masuk juga sebenarnya mirip-mirip kayak tadi yang sudah saya jelaskan. Seperti itu. Lalu untuk penjelasannya, lebih jelasnya lagi, di sini ada simulasi nih. Jadi terdapat 3 aktor yang bakal berjalan di simulasi ini. Yang pertama ada Kali Linux, yang dia tuh berperan sebagai penyerangnya gitu ya. Host yang berperan sebagai penyerang. Lalu ada server gitu ya. Nah, di sini menggunakan Debian gitu ya. Nah, di dalamnya tuh ada mungkin service-service yang rentan gitu ya, atau yang diinstal secara default, sehingga mudah untuk diretas atau biasanya disebut sebagai vulnerable gitu ya, atau rentan. Nah, ini peran Snort ini akan disimpan di Debian server yang berperan sebagai sistem pendeteksi serangan tersebut gitu ya. Seperti itu. Nah, di slide berikutnya ini ada lingkungan virtual yang mungkin sudah saya rancang sebelumnya. Jadi, Kali Linux ini udah jelas terkoneksi gitu ya. Si PC ini udah jelas terkoneksi satu jaringan dengan si server gitu ya. IP address si Kali Linux itu memiliki 172.168.100.100, sementara untuk server 172.168.100.254. Lalu mungkin percobaan apa aja yang bakal saya coba lakukan gitu ya. Saya coba simulasikan, di sini ada beberapa ya. Ada port scanning, ada HTTP brute force attack, sama yang terakhir itu ada denial of service gitu ya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya akan saya coba sambil praktikkan. Oke, di sini lingkungan virtualnya udah selesai. Untuk si server itu pakai Debian 11, lalu untuk host attackernya itu pakai Kali Linux gitu ya, dengan memegang IP yang sesuai gitu ya. Nah, ini untuk si Kali Linux ini megang 172.168.100.100 untuk IP address-nya, lalu si Debian server itu 100.254. Mungkin untuk testingnya, kita coba lakukan ping. Nah, kalau misalnya udah mereply, berarti sudah saling terhubung gitu ya, atau dalam satu jaringan. Nah, di sini untuk melakukan setup dalam si servernya itu atau pemasangan ya, gampangnya pemasangan hal-hal yang perlu dipersiapkan supaya si NIDS ini berjalan gitu ya, simulasi NIDS ini berjalan. Di sini saya menggunakan exam, lalu ada DVWA gitu ya. Nah, ini tuh simpelnya si exam ini tuh wadah untuk menyimpan si website yang rentan ini gitu ya. Nah, si website yang rentan ini namanya DVWA gitu ya. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, mungkin ini saya coba liatin aja sekilas bagaimana pemasangannya di Debian 11 gitu ya. Nah, ini karena ini sudah berhasil di-download dua-duanya, jadi tinggal di-run saja. Exam. Ketika di-enter, GUI-nya akan kelihatan gitu ya, graphical user interface-nya, lalu tinggal install aja gitu ya. Nah, setelah selesai di-install, ini si wadahnya udah siap nih. Lalu, langkah selanjutnya adalah menyimpan si website yang rentan ini ke dalam wadah tersebut. Nah, mungkin dari sini akan saya coba fast forward aja, supaya bisa langsung ke poin inti NIDS. Oke, dari sini si vulnerable website-nya atau si website yang rentannya ini udah siap digunakan nih. Nah, di sini karena tujuan kita akan melakukan brute force attack, nah di sini akan menjadi form loginnya gitu ya. Ini akan jadi form loginnya. Lalu mungkin serangan yang lainnya kayak nmap, lalu sama apa satu lagi tuh, yang denial of service ya. Nah, denial of service ini tuh akan menyerang port 80, yang dimana port 80 ini tuh menyimpan si website yang rentan ini, yaitu si DVWA gitu ya. Nah, kayak gimana? Oke, karena kita udah siap nih, si Debian-nya udah siap gitu ya, si servernya udah siap, langkah selanjutnya adalah memasang si snort-nya. Oke, untuk lokal karena barusan udah nyoba aksesnya pakai 172.168.100.254, untuk sementara kita konekkan dulu dengan internet. Kita ubah dulu virtual environment kita ke
NAT gitu ya. Nah, setelah selesai, ini boleh di-refresh mungkin ya, disconnect, lalu konekkan lagi, lalu cek IP. Nah, ini belum berubah, berarti kita masuk ke edit connection, lalu kita disable yang IP statusnya. Ini jadikan automatic, restart lagi. Yep, coba cek. Nah, ini berarti udah connect ke internet. Cara ngecek ke yang lainnya, mungkin kita gunakan ping IP Google. Nah, ini sudah connect. Kalau misalnya sudah connect, coba lakukan perintah apt install snort. Nah, di sini kalau misalnya udah selesai kayak gini atau outputnya kayak gini, berarti si snort ini udah bisa diinstal di Debian sebelah sini gitu ya. Langsung aja enter. Ini akan otomatis nge-install. Gak terlalu lama, ada beberapa hal yang perlu dikonfigurasi juga. Nah, contohnya yang ini. Ini si snort ini tuh meminta untuk penginputan address range gitu ya. Karena kita simulasinya akan menggunakan network 172.168.100.0, subnetnya 24, maka kita isi demikian aja. Seperti itu. Kita oke. Sip. Installnya selesai. Lalu setelah selesai, ini ada beberapa hal yang perlu dikonfigurasi lagi. Karena default directory sysnode ini ada di etc snort. Masuk aja ke sini menggunakan perintah cd. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa hal. Nah, ini yang akan kita konfigurasi. Langsung aja nano snort configuration. Nah, di sini bisa dilihat mungkin hal yang paling penting untuk dikonfigurasi adalah bagian ini. IP var home net. Ini juga diubah ke 172.168.100.0/24. Kalau sudah selesai, ini boleh dibiarkan dulu. Nah, teman-teman juga bisa dilihat nih. Ini ada beberapa hal yang perlu dikonfigurasi lagi. Contohnya kalau misalnya port HTTP-nya yang berbeda, misalnya nggak dari list ini nih. Saya ngedeklarasinya si HTTP port ini tuh ada di 88, ya tinggal tambahin aja. Seperti itu. Paling yang perlu dikonfigurasi itu yang pertama yang di atas tadi, yaitu IP var. Lalu rules-nya juga sebenarnya sudah tersedia di sini, ada di paling bawah. Nah, untuk sementara ini boleh di close dulu. Lalu mungkin kita coba langsung simulasikan aja. Oke, sebelum itu kita ubah lagi jaringannya ke host only supaya bisa connect dengan si Kali Linux tadi. Lalu kita ubah lagi IP address-nya menjadi statis kembali. Gitu. Ini jadi 172.168.100.254 kelebihan. Netmask-nya 24, gateway-nya 168.100.1. Ini jadi manual. Sorry. Nah, ini udah selesai, langsung di save aja. Setelah sudah di save, ini boleh di disconnect, connect lagi, lalu cek dengan IPA. Nah, ini udah berubah ya. Kalau misalnya udah berubah, nah di sini ada satu hal untuk mengakses snort ini tuh secara default gitu ya. Setelah berhasil diinstal, kita gunakan dulu where is supaya kita tahu nih snort ini tuh ada di mana. Nah, di sini kelihatan untuk mengakses si perintah snort ini ada di usr, sbin, sama snort gitu ya. Coba sr, sbin, snort, dash c, snort configuration, lalu dash a, misalnya kita pakai konsol gitu ya. Nah, untuk sementara kita coba tangkap dulu aja. Ini perintah untuk mengaktifkan snort gitu ya. Sebenarnya modenya banyak-banyak gitu ya. Ada full gitu ya. Nah, untuk sementara supaya kita kelihatan outputnya kayak gimana, hasilnya kayak gimana, kita gunakan yang mode konsol aja. Oke, ini berjalan. Kalau misalnya outputnya seperti ini, berarti snort sudah berjalan di background. Nah, langkah pertama, coba kita lakukan ping dulu untuk mengvalidasi bahwa si attacker ini sudah satu jaringan dengan si server. Nah, ini kelihatan udah satu jaringan ya, udah saling terhubung juga. Berarti kalau misalnya kita lakukan scanning nmap, nah supaya lebih kelihatan,
Saya akan split seperti ini. Nah, di sini kelihatan ya. Kalau misalnya kita coba lakukan serangan Nmap. Nah, secara default, Snort ini tuh akan mengklasifikasikan percobaan port scanning menggunakan Nmap nih. Gitu ya. Karena perintahnya Nmap 172.168.100.254, kenapa demikian? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Intinya, ketika Snort berhasil diinstal, lalu berjalan di latar belakang gitu ya. Nah, si attacker mencoba melakukan sesuatu yang nggak sesuai gitu ya. Sesuatu yang dianggap anomali gitu ya. Nah, ini contohnya Nmap tadi gitu ya. Ketika dia melakukan Nmap, ini tuh percobaannya tuh ditangkap dan dibuat log oleh si Snort gitu ya. Ya, beda halnya dengan melakukan ping ke 80 gitu kan ya. Sorry, bukan kayak gini sih. Ping ke sini gitu ya. Ya ini traffic normal gitu ya. Atau mungkin akses website. Ini traffic normal gitu. Ini biasa aja. Akses normal gitu kan ya. Nah, beda halnya kalau misalnya sesuatu yang gak sesuai, sesuatu yang gak seharusnya dilakukan oleh klien gitu ya. Justru malah dilakukan. Maka akan difilter oleh si Snort ini tuh dideteksi sebagai suatu ancaman, atau di sini ada informasinya nih, klasifikasi attempt information leak. Maksudnya apa? Nah, di sini tuh udah diklasifikasikan nih bahwa ini tuh percobaan untuk pembocoran informasi. Ya, karena tujuan dari port scanning itu membocorkan informasi gitu ya, atau information gathering gitu ya. Sehingga, nah di sini, sorry, hasil dari Nmap ini, hasilnya tetap keluar, tapi di bagian server ini udah berhasil di detect gitu ya. Udah berhasil dideteksi bahwa ini tuh percobaan pembocoran informasi gitu. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan buka slide. Nah, pada apa ya? Pada dasarnya Nmap ini tuh apa sih? Nah, Nmap ini tuh tools yang emang biasanya digunakan gitu ya. Digunakan untuk information gathering oleh para hacker gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, jadi cara kerja si Nmap ini tuh kayak gimana? Nah, di sini sebenarnya ada apa ya istilahnya? Ada TCP handshake ya. Istilahnya TCP handshake gitu ya. Nah, di sini ada SYN plus port gitu ya. Terus SYN plus ACK, lalu RST. Ini tuh kayak gimana? Tangkepnya untuk lebih simpelnya ini tuh seolah-olah komunikasi antara klien dengan server gitu ya melalui protokol TCP. Gampangnya kayak gitu. Ini alur dari percobaan komunikasi antara klien dengan server gitu ya. Nah, karena si klien ini macam-macam nih. Klien ini dianggap sebagai hacker, dia tuh menyelipkan port gitu ya. Nah, cara bacanya kayak gimana? Hacker akan mencoba melakukan Nmap gitu ya. Nah, si Nmap ini tuh cara kerjanya kayak gimana? Barusan, kalau kita lihat hasilnya, si Nmap ini tuh mencoba melakukan koneksi menggunakan port 1, port 2, port 3, sampai ke sini nih. Nah, di sini sampai hasilnya tuh 21, 22, 80, 43, dan 3306 nih. Kenapa hasilnya seperti itu? Nah, di sini bisa disimpulkan Nmap misalnya mencoba melakukan testing ke server, ngecek nih, hey server, apakah port 21 ini buka gitu ya? Apakah port 21 ini terbuka? Kalau misalnya terbuka, si server akan merespon nih. Kalau misalnya bentukannya SYN plus ACK, maka si Nmap ini tuh menyimpulkan bahwa port 21 ini tuh terbuka. Nah, gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, beda halnya, kita coba cek, hey Nmap, tolong cek port 23 ke server ini, apakah terbuka atau enggak. Kalau misalnya dicek nih, di outputnya ada gak sih 23? Gak ada ya. Ketika di outputnya gak ada, nah di sini bisa disimpulkan bahwa alur Nmap scanningnya itu kayak gini. Dia ngetes ke server, tapi server gak ngerespon port tersebut. Nah, jadi kalau misalnya gak ngerespon, bisa disimpulkan port tersebut tertutup. Maka Nmap juga gak bakal mengoutputkan report bahwa port 23 ini tuh terbuka gitu ya.
Seperti itu. Gampangnya seperti itu. Jadi Nmap ini tuh melakukan enumerasi dari port 1 sampai sekian gitu ya, secara berulang gitu. Sehingga si Debian server ini tuh, si Snort ini tuh berhasil mengklasifikasikan bahwa ini tuh percobaan yang gak seharusnya loh. Ini percobaan yang gak biasa gitu. Nah, di sini kelihatan, contohnya kita ambil yang ini deh. Nah, di sini tuh dianggap SNMP bla 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 gitu ya. Klasifikasinya attempt information leak. Kalau kita baca host 172.168.100.100 atau si Kali Linux ini menggunakan port 50224 gitu ya. 5224 gitu ya. Nah, ini tuh port yang apa ya? Port yang istilahnya itu unusual atau gak kepake gitu. Bukan gak kepake, gak selalu kepake gitu. Gak normal lah. Nah, simpelnya abnormal gitu. Nah, dia tuh menggunakan protokol TCP tadi yang barusan saya jelasin bahwa itu tuh TCP handshake. Menggunakan port ini mencoba berkomunikasi dengan server port 705 gitu. Ketika dicoba gitu ya. Dia menyerang bukan menyerang. Dia mencoba melakukan koneksi dengan port 705. Maka si Snort ini tuh tertrigger gitu ya, atau terpacu untuk mengoutputkan report. Hey, administrator, ini ada percobaan information leak nih. Nah, saya cantumkan tanggalnya, waktunya berapa gitu ya. Lalu informasi yang lainnya gitu ya. Itu mungkin ya. Itu buat serangan si Nmap. Oke, untuk percobaan selanjutnya, ini sebenarnya ada 2 percobaan lagi, tapi untuk menjelaskan port scanning aja ternyata butuh waktu yang banyak gitu ya. Mungkin buat HTTP brute force ini sama si denial of service akan saya liatin aja bahwa si Snort ini tuh bisa mendeteksi atau enggak sih. Nah, kita coba ya. Si HTTP brute force ini, kalau misalnya kita baca alurnya gitu ya, si penyerang terlebih dahulu akan menemukan celah kerentanan nih dalam si halaman web. Nah, coba kita lihat. Di dalam DVWA ini tuh bisa dilihat yang namanya form login itu mungkin untuk diserang gitu ya. Ya, yang namanya hacker gitu ya. Ah, bodo amat. Saya ingin masuk walaupun saya bukan bukan bagian dari ini loh. Bagian dari tempat ini misalnya gitu ya. Nah, dia tuh akan mencoba melakukan ini dulu gitu ya. Percobaan masuk ini tuh responnya kayak gimana. Mungkin kalau misalnya lebih kompleks lagi dia bakal menggunakan burp suite atau hal-hal yang lainnya gitu ya. Nah, simpelnya kalau misalnya hacker udah selesai menangkap bahwa ini tuh rentan dan dapat diserang, maka dia akan menggunakan weaponization gitu ya. Weaponization itu apa? Jadi persiapan apa ya istilahnya? Persiapan penyerangan lah, gampangnya kayak gitu. Jadi persiapan penyerangannya ini untuk saya simulasikan boleh menggunakan Hydra mungkin ya. Nah, sebelum itu di sini juga ada daftar kredensial nih atau word list. Biasa disebut sebagai word list yang di dalamnya itu ada kombinasi username atau password gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita coba baca, di sini ada Hydra. Nah, ini udah selesai nih. Udah apa ya? Udah ada template-nya gitu. Jadi, menggunakan tool Hydra gitu ya untuk menyerang web server gitu ya menggunakan port 80, IP address-nya sekian. Untuk si word list username-nya itu menggunakan asisten.txt gitu ya. Nah, di sini ada word list-nya, word list buatan. Ini random aja sih sebenarnya. Lalu untuk password-nya juga menggunakan word list buatan tadi gitu ya. Seperti itu. Nah, metode serangannya itu HTTP post form yang terdapat di mana nih? Nah, ini kita coba apa ya? Kita coba arahkan nih. Ini tuh ada di DVWA vulnerabilities atau mungkin kita coba copy aja. Nah, untuk parameternya itu ada username, pass. Nah, ini boleh di copy sampai sini. Yep. Brute ya sampai sana. Oke. Boom. Nah, ini udah selesai.
Username-nya menggunakan nanti hasil dari user, password-nya menggunakan hasil dari password gitu ya. Yang ini, yang dash P, yang dash L, ini tuh bakal disimpan di sini. Nah, untuk yang parameter yang ketiga nih, yang dipisahkan sama titik 2, ini tuh diisi sama percobaan yang gagal. Outputnya tuh kayak gimana? Nah, di sini ada username and or password incorrect gitu ya. Kita coba masukkan. Username and or password incorrect. Nah, ketika saya coba enter gitu ya, ini tuh akan melakukan enumerasi gitu ya, atau percobaan masuk secara terotomatisasi gitu ya. Nah, yang pertama mungkin dia akan mengkombinasikan username dari word list baris pertama gitu ya. Terus passwordnya juga word list baris pertama. Misalnya di baris pertama itu ada apa aja sih? Nah, di sini bisa dilihat. Oke, saya enter dulu. Nah, di sini bisa di cat assistant.txt. Nah, di sini di baris pertama tuh kelihatan nih. Ada 212200. Nah, simpelnya kalau kita ini malah ngejelasin panjang ya. Oke, simpelnya kayak gini. Nah, ini disimpan di username, ini di password gitu ya. Nah, si Hydra ini tuh melakukan percobaan gitu-gitu terus gitu ya. Itu yang pertama, yang kedua mungkin diubah ininya di passwordnya jadi 01 gitu. Coba login, gagal gitu kan ya. Nah, ini tuh secara terotomatisasi akan diulang gitu ya, sampai ditemukannya password yang benar gitu. Nah, di sini kelihatan. Mengulang sampai melaporkan percobaan masuk yang berhasil. Karena word listnya itu word list buatan yang emang nggak masuk gitu ya, nggak masuk buat si DVWA ini, jadi ini nggak bakal menghasilkan password yang sesuai gitu. Nah, kesimpulannya, kalau kita lihat di sini di bagian servernya, ternyata Sysnode ini gak berhasil menangkap percobaan brute force attack. Oke, bisa saya simpulkan, secara default, emang gak ada rules yang emang membuat Sysnode ini tuh mendeteksi ini tuh serangan brute force nih, gitu. Jadi Sysnode ini gak bakal apa ya, gak nangkep nih. Oh ada percobaan brute forcing nih di latar belakang. Tapi saya nganggapnya ini traffic biasa aja gitu. Nah mungkin kedepannya ini tuh benefit dari Snort ini tuh mungkin bisa apa ya? Bisa custom si rulesnya gitu ya. Custom rulesnya sendiri. Dia tuh ada di mana? Di rules. Nah di sini. Ini banyak banget. Bahkan komunitasnya juga gitu ya. Menyediakan rules-rules yang lain gitu ya contohnya. Ini belum saya riset ulang sebenarnya. Nah mungkin kedepannya akan saya coba riset lagi gitu ya. Untuk menangkap si brute force attack ini. Nah, jadi kesimpulannya, si Snort ini belum capable atau belum bisa menangkap percobaan brute force attack pada HTTP form gitu. Itu. Lalu percobaan terakhir, karena si server ini udah punya apa ya? Udah punya si port 80 untuk web servernya. Nah, di sini ada percobaan yang ketiga, denial of service. Simpelnya, ini alur komunikasi data yang normal gitu ya. Jadi si klien meminta HTTP penuh, lalu si server juga merespon HTTP penuh tersebut gitu ya. Kalau denial of service, nah ini si hacker ini tuh justru ke server ini tuh kayak gini. Dia gak minta HTTP secara penuh. Maksudnya kayak gimana? Nah jadi gak bakal ngefeedback nih kelihatannya. Panahnya gak ngefeedback gitu. Nah jadi si hacker ini tuh mencoba meminta HTTP tapi beres gitu ya, hilang. Loh, kok gak ada? Di server ini tuh bakal bingung, ini nge-reply-nya kemana? Nah, secara denial of service ini tuh berkali-kali gitu ya. Kirim, tapi si server itu gak mampu nge-feedbackin gitu ya, gak mampu ngirim balik gitu, gak mampu merespon, gak mampu mereply. Jadi bakal bingung. Otomatis denial of service ini tuh mengoutputkan si server ini tuh terbebani oleh paket data yang gak jelas gitu. Contohnya kayak gini. Nah, di sini saya menggunakan Solaris, sebuah tools untuk melakukan DDoS attack gitu ya.
Perintahnya kayak gini. Slow Loris-nya itu ada di directory Slow Loris. Bentukannya Python. Dan dia tuh akan menyerang ke port mana, IP-nya berapa gitu ya. Lalu sebanyak apa gitu. Nah, di sini kelihatan. Ini saya akan mencoba mengirimkan sebanyak 5.000 paket gitu ya. 5.000 denial of service. Sleep time-nya itu 1 detik. Ketika di enter, sebelum di enter, saya mungkin coba dulu meng-run lagi sysnode-nya. Apakah dia bisa mendetek atau enggak. Oke, sejauh ini belum bisa didetek. Tapi untuk yang Solaris ini ada solusinya. Contohnya ada di sini. Kita coba nanosnode dulu. Nah, di bagian rules, sebentar saya scroll. Nah, di bagian sini, ini tuh ada yang ada yang diaktifkan, ada di DOS, ada DOS rules. Mungkin kita selipkan di DOS ini supaya bisa mendeteksi. Coba ya. Nano rules DDoS. Nah, di sini tuh mungkin ya kita coba home netnya diganti dengan sebentar, yang waktu itu tuh yang mana sih? DDoS client handler. Nah, yang ini sih. Coba ya. Kita ubah home network ini tuh jadi 80. Lalu yang ini juga jadi 80. Lalu yang udah kayaknya yang itu sih. Coba ya. Kita coba run lagi. Boom. Run slower risk-nya. Oke. Kedetek ya. Bahwa ini tuh serangan DDoS gitu. Nah, jadi bisa kita simpulkan si custom rules itu ternyata bisa diimplementasikan dengan mudah juga gitu ya di dalam Snort. Seperti itu. Jadi bisa ya ini tuh sebuah solusi yang komprehensif lah. Bisa dibilang seperti itu. Karena gak cuman gratis, gak cuman open source, ini juga cuma nginstalnya itu, masangnya itu cuman apt install Snort lalu tinggal jalankan doang gitu. Nah, kayak gitu paling. Itu mungkin ya, terlalu panjang. Ya, paling itu yang bisa saya sampaikan. Overall, bukan overall. Kesimpulannya, eh Snort ini tuh gak cuma dalam simulasi ini, Snort berhasil mendeteksi serangan yang pertama yaitu port scanning dengan rules yang default gitu ya, rules yang bawaan dari Snort-nya. Nah, untuk yang serangan kedua, ini HTTP brute force ini belum berhasil dideteksi oleh Snort karena polanya yang rumit gitu ya. Sehingga si Snort ini tuh menganggap bahwa ini tuh traffic biasa saja. Lalu lintas jaringan biasa saja gitu. Untuk serangan yang ketiga, nah ini kalau misalnya kita ubah sedikit gitu ya, ubah sedikit rules-nya menjadi port sekian gitu ya. Intinya memodifikasi rules yang sudah ada, ini tuh bisa mendeteksi serangan DDoS gitu ya. Itu paling yang bisa saya simpulkan. Keseluruhannya, Snort adalah solusi NIDS yang komprehensif untuk menjadi solusi keamanan jaringan. Seperti itu. Mungkin saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.